Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan Bapak pada pembahasan soal untuk latihan pada tema 3. Bapak harapkan sekali lagi sebelum kita mulai pembahasan ini, kalian semua sudah menyelesaikan soal-soal ini dengan baik agar lebih memudahkan kita untuk melaksanakan pembahasan pada soal ini. Baiklah, kita akan mulai dari soal yang pertama ya. Oke. Di bawah ini merupakan salah satu contoh keragaman sosial di lingkungan sekolah, yaitu keragaman ya. Gotong royong membersihkan halaman sekolah, mengerjakan tugas teman, melihat ibu guru menyapu kelas, melihat doang, menyuruh teman membelikan jajan di kantin. Oke. Keragaman sosial, lebih tepatnya ke gotong royong artinya nih. Maka jawabannya adalah yang A ya. Nah, ini. Yang nomor 2. Di bawah ini merupakan salah satu contoh keragaman sosial di lingkungan masyarakat, yaitu kecuali. Keragaman sosial di masyarakat, kecuali ya. Setiap keluarga di kampung makmur memiliki aturan yang berbeda-beda. Kampung makmur itu nama sebuah kampung. Betul. Pada RT 01 sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Ya, keragaman sosial. Ketika hari Jumat, Pak Rahman selalu menggratiskan dagangannya berupa makanan. Oke. Yang D, semua warga RT 09 bermata pencaharian sebagai petani. Nah, yang lebih tepat adalah yang D. Mengapa? Karena yang di bagian D dia bilang semua warga. Ketika semua warga artinya tidak ada yang beragam di situ. Tapi seragam atau monoton atau sama semua. Ya gitu ya, itu alasannya. Nomor 3. Salah satu contoh dampak positif dari keragaman sosial budaya, kecuali menumbuhkan rasa saling menghargai, betul. Menjadi beban warga, beban ya. Kayaknya udah jelas tuh yang B. Yang C, menumbuhkan sikap tenggang rasa, betul. Menjadikan lingkungan desa wisata juga betul. Nah, sepertinya ini. Nomor 4. Salah satu contoh keragaman sosial dalam lingkungan sekolah, kecuali. Budi adalah salah satu siswa kurang mampu tetapi menjadi juara. Ana seorang siswa yang cantik dengan rambut lurus dan kulit putih. Ibu guru Rahma memiliki tubuh langsing sedangkan ibu guru Meli memiliki tubuh yang lebih berisi. Yang D, Pak RT melakukan sosialisasi mengenai pencegahan penyakit DBD. Contoh keragaman sosial. Sepertinya yang paling tepat yang bukan ya adalah yang D. Karena pada yang bagian D ini tidak ada kata-kata yang menunjukkan keragaman sosial. Pak RT melakukan sosialisasi, udah kayak berita gitu aja. Menjelaskan bahwa Pak RT sedang melakukan sesuatu. Nomor 5. Cara untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan adalah menghargai perbedaan dengan cara tidak mengejek teman yang kurang mampu, ya. Menjauhi teman karena kulitnya hitam, bukan. Memusuhi tetangga yang tidak sependapat, juga bukan. Membuang sampah bukan pada tempatnya, juga bukan. Maka jawabannya adalah jelas sudah yang A. Nomor 6. Suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan disebut itu namanya ada kata-kata yang menarik ya. Maka pasti jawabannya adalah iklan. Nomor 7.
yang termasuk iklan layanan masyarakat. Oke, yang mana nih? Kita akan lihat. Yang nomor 1, bijak memilih makanan. Ada kata-kata 4 sendok makan gula. Tuh, macam-macam ya. Oke, yang nomor 2, iklan apa nih? Mau dapetin tiket gratis konser. Oke. Yang nomor 3, oke, itu ada makanan fast food ya. Fast food. Oke, yang nomor 4, hidup sehat tanpa merokok. Oke, udah jelas. Sepertinya yang layanan masyarakat adalah yang nomor 1 dan nomor 4. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Nomor 8 sekarang. Karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil, yang tujuannya untuk memberikan informasi. Memberikan informasi, bukan mengajak ya. Oke. Maka disebut dengan selebaran, poster, brosur, baliho. Maka itu lebih tepat dengan poster. Ya, karena ada desain, ada gambar. Nomor 9. Salah satu ciri-ciri poster yang baik, kecuali mempunyai bahasa yang mudah dipahami. Ya, poster iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Gambar dan kalimat tidak sesuai. Udah jelas tuh. Yang B jawabannya. Yang C, kalimat poster mengandung ajakan. Iya. Yang D, pemberian gambar dan kalimat memiliki perbandingan yang proporsional. Oke, tidak terlalu banyak gambar atau tidak terlalu banyak kata-kata. Betul. Maka jawabannya udah pasti adalah yang B. Kecuali ya. Nomor 11 sekarang. Nomor 10. Iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Oke, media elektronik ini bisa berupa televisi, radio, handphone, komputer, dan lain sebagainya yang menggunakan alat-alat elektronik. Disebut dengan iklan media cetak. Bukan, media cetak seperti koran gitu ya, yang dicetak pada sebuah kertas gitu. Selebaran juga bukan. Selebaran tuh ya dicetak juga. Iklan media elektronik atau di poster. Maka jawabannya jelas sudah yang C. Jadi berdasarkan tempat untuk mencetaknya atau alat yang dia gunakan, media itu iklan tuh bisa pada media elektronik, juga bisa pada media cetak gitu ya. Terbagi dua dia. Nomor 11. Salah satu contoh kontak sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mila berpamitan berangkat sekolah kepada ibu dan ayah. Bisa jadi itu. Ketika pulang sekolah, Rina langsung pergi bermain tanpa pamit. Oke. Kontak sosial dia pergi bermain, ya. Tapi mungkin poinnya itu pada tanpa pamitnya. Yang C, ketika sekolah Roni selalu menyendiri. Jelas bukan, tidak ada kontak kalau menyendiri. Ketika di lingkungan masyarakat, Nana tidak pernah mengikuti kegiatan pemuda-pemudi sendirian juga. Maka yang paling tepat adalah yang A. Kontaknya ketika dia pamit kepada ayah dan ibu ya. Di situ terjadi kontak sosial. Nomor 12 sekarang. Yang termasuk cara membentuk persatuan dan kesatuan dalam keragaman budaya. Oke. Terdapat pada nomor berapa? Kita akan lihat gambar ini. Yang nomor 1 sepertinya ini ada di Citra, Grand Citra. Oke, seperti di mall atau di di tempat pameran properti ya mungkin ya. Ada gambar tuh miniatur bangunan seperti itu. Gambar nomor 2 itu ada dalang sedang bermain wayang. Nomor 3 ada konser musik. Nomor 4 ada pergelaran kesenian ya. Oke. Yang termasuk cara membentuk persatuan dalam keragaman budaya. Kita lihat. Sepertinya kalau mengarah ke budaya ya, adat istiadat dari daerah dari Indonesia, maka itu lebih mengarah ke gambar nomor 2 dan 4. Kalau nomor 1 dan nomor 3
Itu lebih ke gaya hidup modern ya. Oke. Nomor 13. Di bawah ini merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Kecuali Ibu Beni membeli sayuran, ekonomi. Bapak Beni membuka bengkel sepeda motor, ekonomi ya, usaha tuh. Ibu Wati membuka warung, ekonomi. Ibu Siri tidak pernah membeli sayur, selalu memanfaatkan tanaman sekitar rumah. Oke, yang D tidak ada kegiatan ekonomi. Karena dia tidak membeli sesuatu, dia cuma mengambil dari sekitar rumahnya. Nomor 14. Yang bukan termasuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Gambar nomor berapa ya? Nomor 1, orang lagi gotong royong sosial, dia berinteraksi dengan orang lain. Yang nomor 2 tentang jaga malam. Nomor 3 tentang bapak-bapak sedang sendirian tuh, nggak ada orang lain. Nomor 4 ada orang lain, ada. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, nomor 3. Nomor 15. Berikut ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam, kecuali alam ya. Masyarakat pantai berprofesi sebagai nelayan. Oke, antara manusia, masyarakat dengan alamnya pantai. Ya, itu betul. Yang B, masyarakat lereng Merapi memanfaatkan Bukit Kelangon sebagai objek wisata. Betul, masyarakatnya dengan objek wisata lereng gunungnya. Itu manusia dengan alam. Yang C, masyarakat pabrik tekstil memanfaatkan kawasan tersebut untuk berjualan makanan. Oke, ini antara masyarakat dengan pabrik. Pabrik bukan lingkungan alam. Yang D, masyarakat Klaten memanfaatkan sumber air untuk budidaya ikan. Nah, kalau air juga alam ya. Maka yang paling tepat yang C. Sekarang kita ke nomor 16. Usus halus ditunjukkan dengan nomor. Oke. Kita lihat. Nomor 1 itu adalah saluran kerongkongan, saluran makanan. Nomor 2 itu adalah lambung. Nomor 3 sepertinya nomor 3 adalah gambar usus besar. Dan nomor 4 adalah gambar usus halus. Maka jawabannya adalah yang D, nomor 4. Nomor 17. Salah satu fungsi sistem pencernaan, kecuali menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, itu fungsi dari lambung ya. Membuang sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh, itu fungsi dari anus ya. Melancarkan peredaran darah, tentu bukan. Ini sistem peredaran darah ya. Memasuk nutrisi. Oke, berarti jawabannya yang C. 18. Salah satu contoh penyakit saluran pencernaan yaitu diare, tetanus, TBC, osteoporosis. Diare menyerang saluran pencernaan karena bakteri ya. Ditandai dengan feses atau tinja yang encer gitu. Tetanus bukan menyerang bagian otot manusia, TBC bukan, dia menyerang bagian saluran pernapasan. Osteoporosis bukan, menyerang sistem tulang nih. Tulang keropos, osteoporosis. Maka jawabannya diare. 19. Cara mencegah agar terhindar dari saluran pencernaan, dari penyakit saluran pencernaan. Banyak makan serat setiap hari. Ya. Membeli makanan junk food. Junk food itu makanan siap saji, tidak disarankan ya. Minum 1 gelas setiap hari. Oke, minum air maksudnya 1 gelas setiap hari. Tidak. Sebaiknya minum air tuh lebih dari 1 gelas. Bahkan disarankan sampai 8 gelas setiap harinya. Makan daging tanpa sayur juga tidak. Maka yang paling tepat adalah yang A. Serat itu berguna untuk melancarkan pencernaan kita. Jadi makanan dalam tubuh kita menjadi tercerna dengan sempurna gitu ya. Di bawah ini buah yang dapat memperlancar pencernaan yaitu salak, durian, pisang, dan nanas. Yang paling tepat adalah pisang. Agar pencernaan kita menjadi lancar. Asalkan yang kalian makan pisangnya itu bukan pisang yang setengah matang ya, betul-betul pisang yang matang. Selain pisang juga bisa dengan mengkonsumsi buah pepaya ataupun buah naga juga bisa memperlancar saluran pencernaan. Bahkan buah semangka pun juga bisa memperlancar. Tapi makanlah secukupnya, bukan berlebihan. Nanti kalian
Kalau berlebihan ya juga kurang bagus ya. Nomor 21 sekarang. Sebutkan salah satu contoh keberagaman budaya di lingkungan masyarakat. Oke. Misalnya kalau di lingkungan kita masyarakat Banjar, ketika ada acara perkawinan sering ada acara bamandi-mandi gitu ya. Itu termasuk keragaman budaya yang dilakukan oleh masyarakat Banjar. Atau ketika ada acara perkawinan juga ada biasanya orang melaksanakan kegiatan bakuntau atau bausung dan lain sebagainya. Sebutkan salah satu contoh keragaman budaya di lingkungan sekolah. Oke, kalau di lingkungan sekolah biasa dengan budaya apa ya? Di kelas kita misal ada kawan-kawan yang berbeda suku dari suku Jawa mungkin dan suku Banjar, termasuk keragaman budaya atau kebiasaan yang dibawa. Budaya itu Bapak ingatkan kembali, budaya itu adalah kebiasaan ya, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus yang menjadi apa ya, mendarah daging seperti itu dan menjadi adat istiadat, namanya adalah budaya. Jadi asal mula budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita zaman dahulu terus-menerus. Setiap daerah pasti berbeda kebiasaannya. Nomor 23, apakah yang terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam kehidupan? Oke, jawabannya pasti akan sangat beragam. Cuman pasti yang lebih jelasnya akan terjadi perpecahan, perselisihan, lalu toleransi akan berkurang dan lain sebagainya seperti itu ya. Yang nomor 24, jelaskan pengertian dari iklan media elektronik. Oke, iklan dari media elektronik sudah Bapak sampaikan sebelumnya adalah iklan yang penyebarannya atau media untuk menyebarkannya adalah alat-alat elektronik seperti televisi, radio, handphone, TV, internet dan lain sebagainya gitu ya. 25, sebutkan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan dalam sebuah iklan. Yang tidak boleh dilakukan dari ketika kita mengiklankan barang, misal seperti menjelek-jelekan produk lain gitu. Belilah produk ini, jangan mau tertipu dengan produk sebelah yang disebut merek gitu, jangan ya. Tidak boleh itu. Atau menggunakan kata-kata yang berlebihan, jadi orang jadi bosan untuk membaca atau mendengarnya gitu ya, juga dilarang dalam sebuah iklan. Lalu yang 26, sebutkan salah satu contoh adat istiadat masyarakat Indonesia. Nah, kalau ini kamu bisa aja daerah-daerah lain mungkin seperti Rambu Solo. Apa itu? Adalah upacara kematian, pemakaman pada masyarakat di Toraja gitu ya dan lain sebagainya. Kamu juga boleh menyebutkan dari daerah kita sendiri. Ada banyak sekali, silakan kalian temukan sendiri. 27, sebutkan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, pembangunan ekonomi. Oke. Untuk nomor 27 misalnya seperti masyarakat kita, oke, di sekitar Kampung Baru ya, gotong royong atau sebagian dari masyarakat di Kampung Baru misalnya ada yang ada yang membuka usaha kerupuk seperti itu, dan sebagian dari masyarakat di Kampung Baru ikut bergabung di situ. Nah, itu termasuk pembangunan ekonomi di Kampung Baru. 28, sebutkan salah satu bentuk tidak terbentuknya interaksi manusia dengan lingkungan, keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dengan lingkungan keluarga, misal seperti tidak mendengarkan nasihat orang tua, itu tidak terbentuk interaksi manusia dengan baik di lingkungan keluarga. Atau misalnya bertengkar dengan saudara gitu ya, lingkupnya adalah keluarga, jadi jangan di luar pada keluarga. 29, jelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Oke, proses pencernaannya ini bercerita dong. Makanan diproses awal mula masuk di mulut dihancurkan secara mekanik dengan menggunakan gigi dan dengan zat kimiawi ya, dengan bantuan enzim amilase yang ada pada air ludah. Nah, lalu makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi proses pendorongan makanan oleh otot di kerongkongan menuju lambung. Nah, di lambung adalah tempat untuk menampung semua makanan sementara.
Jadi di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pepsin yang ada di lambung dan enzim lainnya untuk menghancurkan makanan tersebut, untuk memecah makanan tersebut. Nah, setelah itu makanan akan pelan-pelan masuk ke usus halus. Jadi pelan-pelan aja masuknya ke sana karena memang usus halus itu fungsinya untuk lebih memperhalus atau memecah makanan lagi dari lambung, lebih diperhalus atau lebih dipecah lagi di usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Nah, setelah itu makanan yang udah terserap sari-sari makanannya akan masuk ke usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan cairan sisa makanan hasil dari serapan dari usus halus tersebut akan penuh dengan cairan karena basah seperti itu. Lalu diseraplah di usus besar. Dan sisa makanan tersebut setelah diserap akan mengeras seperti itu dan ditampung pada rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan sementara sebelum ampas tadi atau sisa makanan tadi dikeluarkan melalui lubang anus. Terakhir adalah lubang anus ya, atau anus tadi. Anus adalah tempat untuk mengeluarkan sisa-sisa hasil makanan yang kita makan berupa kotoran atau tinja. Jadi seperti itu proses pencernaan makanan pada manusia. Terakhir, sebutkan pertolongan pertama ketika mengalami gejala diare. Oke, yang jelas ketika kita mengalami diare, pertolongan pertamanya adalah membuat cairan oralit. Gimana caranya? Dengan menggunakan air hangat dicampur dengan garam sedikit aja, 1 sendok setengah sendok teh mungkin seperti itu, diaduk lalu diminum cairan oralit agar mengatasi gejala diare. Jika masih saja mengalami diare, maka langkah berikutnya adalah menghubungi dokter atau puskesmas gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas soal-soal di tema 3 ini. Semoga kalian dapat lebih mengerti, lebih jelas terhadap soal ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan segera hubungi Bapak melalui kolom komentar atau via WA pribadi ke Bapak. Baik, Nak. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat kalian terima dengan baik. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.